Selamat siang, saya Aprilia Putri Damayanti bersama teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana bisnis catering sehat kami. Kami berkomitmen untuk memperkenalkan konsep makanan sehat yang lezat dan bergizi bagi masyarakat yang peduli akan kesehatan mereka. Di Catering Dietgo, kami percaya bahwa makanan sehat tidak harus membosankan atau merasa hambar. Kami juga berusaha keras untuk menciptakan hidangan yang lezat dan menarik dengan menggunakan bahan-bahan segar dan sehat. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan tentang goals and big vision dari bisnis kami. Goals menjadi penyedia makanan catering yang sehat terdepan di Indonesia dengan menawarkan pilihan menu yang seimbang, berkualitas, dan bernutrisi tinggi bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan dan ingin menjalani gaya hidup sehat. Big vision dari bisnis kami menyediakan catering sehat dan menggunakan bahan-bahan yang segar serta berkualitas. Yang kedua, kami menawarkan banyak pilihan menu dan seimbang yang mencakup berbagai macam jenis sayuran, protein, karbohidrat kompleks, serta mengurangi konsumsi gula dan garam. Yang ketiga, kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dan yang keempat, kami mengedukasi pelanggan tentang pentingnya makanan sehat dan mengalami gaya hidup yang sehat. Untuk slide selanjutnya, customer problem. Yang pertama, ketidaksesuaian selera atau preferensi. Kadang-kadang pelanggan mungkin tidak menyukai beberapa menu yang disajikan oleh penyedia catering, atau mungkin memiliki preferensi diet tertentu yang sulit dipenuhi oleh menu yang disediakan. Yang kedua, keterbatasan variasi menu. Penyedia catering mungkin memiliki menu yang terbatas, sehingga pelanggan akan merasa cepat bosan dengan pilihan menu yang terbatas jika memilih memesan catering secara teratur. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman catering dapat menjadi masalah yang mengganggu bagi pelanggan. Dan customer problem yang keempat ada masalah tentang kualitas makanan. Pelanggan ini mungkin mengalami masalah dengan kualitas makanan yang disediakan, seperti makanan yang kurang sehat, tidak bersih, dan tidak sesuai dengan standar keamanan makanan. Dan untuk slide berikutnya ada solusi dari problem customer tadi. Yang pertama adalah menawarkan pilihan menu yang beragam. Kami menyediakan pilihan menu yang beragam serta meningkatkan pilihan menu untuk memenuhi selera dan preferensi yang berbeda dari pelanggan. Ini dapat mencakup pilihan menu vegetarian, vegan, bebas gluten, bebas laktosa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami menyediakan informasi nutrisi yang cukup dan akurat mengenai makanan yang akan disajikan, sehingga pelanggan ini dapat memastikan asupan nutrisi yang tepat dalam diet mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Kami memastikan bahwa makanan yang disediakan ini segar, bersih, dan memenuhi standar keamanan makanan yang tinggi, dan dapat dicapai dengan memperhatikan pilihan bahan baku yang tepat, metode pengelolaan yang baik, dan memastikan kondisi pengiriman yang benar. Dan yang keempat, memperhatikan waktu pengiriman. Kami memastikan pengiriman ini tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memastikan bahwa mereka dapat mengandalkan catering untuk waktu makan yang penting dan acara tertentu. Dan solusi yang terakhir, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan mengenai menu, kualitas makanan, dan pengiriman, serta layanan secara keseluruhan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Vanindra Erika dengan NIM 1122-1043 ingin melanjutkan materi dari Aprilia Putri. Selanjutnya adalah produk. Dietgo adalah jasa healthy food catering yang mengusung konsep personalis, karena Dietgo percaya bahwa cara diet setiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebutuhan gizi masing-masing, dan memberikan informasi serta dukungan terkait pola makan sehat bagi pelanggan yang membutuhkannya. Di sini kami menyediakan dua tipe menu, yaitu
tema menu Western food dan Nusantara food. Antaranya adalah yang pertama adalah chicken cordon bleu with mashed potato, rosemary chicken with salted vegetable, beef macaroni skutel, creamy tom yum chicken and seafood, spaghetti aglio olio, dan oatmeal with vegetable. Nusantara foodnya adalah yang pertama adalah pepes ikan, gado-gado, nasi gudeg, nasi merah, dan nasi uduk merah. Packagingnya kita menggunakan kemasan jenis biofarm yang bisa digunakan sebagai kemasan yaitu pengganti styrofoam yang berbahan dasar alami yang pastinya dengan mudah mengalami proses penghancuran. Bahan baku untuk membuat kemasan ini menggunakan pati dengan tambahan serat untuk memperkuat struktur. Dengan adanya penemuan alternatif ini, kemasan yang ramah lingkungan diharapkan dapat berguna untuk mengurangi pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Untuk informasi nutrisinya, yang pertama adalah vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan B kompleks, zat besi, kalsium, omega 3, dan 6. Protein, karbohidrat, serat, potasium, dan DHA. Slide selanjutnya adalah target market. Yaitu target marketnya untuk diet sehat ini adalah orang yang memiliki gaya hidup sehat, olahragawan atau atlet, orang yang ingin menurunkan berat badan, orang yang sibuk, dan kelompok usia tertentu yang memerlukan asupan nutrisi yang berbeda. Contohnya kayak anak kecil bisa, terus orang-orang yang di atas umur 30 sampai 40 tahun. Lalu market size-nya adalah 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas yang mengalami kelebihan berat badan. Sementara itu 28,7% mengalami obesitas dari populasi penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah dari populasi penduduk Indonesia, anak usia 5-12 tahun sebanyak 18,8% mengalami kelebihan berat badan dan 10,8% ini mengalami obesitas. Selanjutnya adalah kompetitor dan keunggulan Dietgo. Di sini kompetitornya ada dua, yaitu Yellowfit Kitchen dan restoran penyedia makanan vegetarian. Yellowfit Kitchen ini kayak diet sehat yang sudah terkenal di sosial media, yang brand ambassador-nya udah pasti kita kenal semua. Selanjutnya adalah kompetitornya restoran penyedia makanan vegetarian. Jadi kayak kan banyak sekarang restoran penyedia makanan vegetarian, jadi orang pasti menujunya langsung ke sana untuk membeli. Jadi gak usah repot-repot untuk membeli kayak catering. Tapi kekurangannya itu pasti harganya mahal. Soalnya kan kita sistemnya itu satu makanan, satu paket untuk satu hari itu dapat 2 makanan dan 1 minuman sehat. Jadi harganya itu 100.000. Terus keunggulan Dietgo adalah yang pertama harganya yang terjangkau daripada harga kompetitornya. Kita menetapkan harga Dietgo ini 100.000 untuk satu hari makan, yaitu makan pagi dan makan siang. Yang kedua adalah cheat day, agar customer yang melakukan program diet tidak tersiksa. Jadi mereka untuk Sabtu minggunya bisa makan apa aja, tapi Senin sampai Jumatnya itu kita tentukan menu-menunya. Yang ketiga adalah terdapat gizi di tiap menunya. Yang keempat adalah menyediakan pelayanan konsultasi. Jadi kayak misalnya ada orang yang alergi seafood atau alergi makanan lainnya, itu bisa dikonsultasikan kepada admin kami agar mendapatkan menu sesuai kriterianya dan apa yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Yang kelima adalah upgrade menu mengikuti tren. Jadi kita nggak monoton itu aja menunya. Kita setiap minggu akan ganti menu setiap minggu untuk menjadikan customer itu tidak bosan dan bisa makanan dengan enjoy. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Stella. Saya Stella Berina, NIM 11 akan melanjutkan tentang financial snapshot dari materi tersebut. Untuk financial snapshot-nya sendiri, modal kami menentukan harga jual catering diet sebanyak 300 porsi. Jika
fis atau sewa tempat sebesar 8,7 juta dan variable cost-nya sebesar 21,3 juta, maka harga jual yang kami berikan yaitu sebesar 100.000. Gimana sih kok bisa 100.000? Itu jadi kita ngitung bahan baku tersebut itu 50.000 dikali 300, itu sama dengan 15 juta. Terus untuk tenaga kerja kita 1 juta dikali 5 karena 5 orang, jadi 5 juta. Untuk kemasannya 1.000 dikali 300, jadi 300.000, dan peralatan dan operasionalnya 1 juta. Jadi total produksinya 300 paket catering didapatkan dari 8,7 juta ditambah 21,3 juta, hasilnya 30 juta. Sehingga harga untuk satu paket catering yaitu 30 juta per 300 tadi. Terus dikurangi, jadinya 100.000. Jadi satu paketnya 100.000 untuk satu hari 3 kali makan. Untuk prediksi pendapatannya, total modal awalnya kita 30 juta. Ongkos produksi per paket satu hari makannya 100.000. Harga jual per paket satu hari makan 120.000. Jadi rumusnya kita memakai TFC per P dikurangi P. Jadi itu merumus dari kita mendapatkan balik modal itu gimana ya, dengan cara tadi total biaya usaha kita sampai jalan itu per harga jual dikurangi biaya variabel per unitnya. Jadi 30 juta per 120.000 dikurang 100.000, hasilnya 1.500 paket catering. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai BEP jika diasumsikan rata-rata penjualan per hari 10 paket catering tadi? Itu 1.500 paket per 10 sama dengan 150 hari. Jadi kita 5 bulan kita sudah dapat mencapai BEP tersebut atau balik modal. Bisnis modelnya kami pilih untuk bisnis catering makan sehat sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar adalah membuka cabang. Kenapa kita membuka cabang? Karena kita lebih mengutamakan kualitas makanan tersebut, jadi tidak ada campur tangan oleh pihak manapun. Jadi kita tidak memilih untuk membuka franchise atau kemitraan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tim. Di sini ada tim Dietco, yaitu ada Aprilia Putri sebagai CEO yang menjelaskan tadi ada goals, big vision, problem, dan solution. Kenapa sih Aprilia Putri menjadi CEO? Karena menurut kelompok kami kita sudah mendiskusikan bahwa Aprilia ini cocok di CEO karena dia mempunyai pengalaman menjadi pemimpin, terus dia juga bisa mewujudkan tujuan itu, bisa mewujudkan tujuan bisnis kita itu jadi lebih baik. Terus ada juga Fanny Nur Erika menjadi marketing. Jadi untuk Fanny Nur Erika tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia itu menjelaskan target pasar, terus kompetitor, produk. Kenapa sih Fanny jadi marketing? Karena dia pandai berbicara, terus juga mudah untuk mempromosikan, dan juga channel dia di banyak orang tuh banyak. Terus ada saya sendiri, Sala Berina, sebagai finance. Jadi saya tuh menjelaskan tentang financial snapshot tadi dan juga bisnis model. Kenapa saya dijadikan finance? Karena saya paham tentang pengelolaan keuangan dari Dietco di sini. Itu tadi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.